Halo teman-teman, kenalin nama aku Sasi Asila Sekarsari. Aku dari Diota Sena 2022. Di sini aku sebagai tentor ilmu ukur tanah. Nah, aku di sini membahas UTS yang tahun lalu. Langsung aja, yang soal nomor 1, sebutkan dan jelaskan secara singkat sistem referensi vertikal yang dipakai sebagai datum dalam suatu pekerjaan pengukuran dan pemetaan. Nah, sistem referensi vertikal menggunakan datum vertikal untuk menentukan jarak vertikal suatu titik dengan suatu acuan. Contohnya yaitu benchmark. Benchmark adalah titik referensi yang memiliki elevasi yang diketahui dengan tepat dan digunakan sebagai titik nol atau titik awal untuk pengukuran elevasi di suatu wilayah. Nah, benchmark ini biasanya ditempatkan pada titik-titik yang tepat dan mudah diidentifikasi, seperti tiang logam atau beton yang tertanam di dalam tanah. Ketika benchmark digunakan sebagai datum, elevasi dari titik lain diukur dengan mengacu pada elevasi benchmark tersebut. Penggunaan benchmark sebagai datum vertikal memberikan keuntungan karena dapat memberikan referensi lokal yang akurat dan relevan untuk wilayah tertentu. Meskipun demikian, benchmark biasanya dikaitkan dengan sistem datum vertikal yang lebih besar seperti MSL, geoid, atau ellipsoid. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2 yang A dulu. Jelaskan konsep pengukuran beda tinggi menggunakan alat sifat datar. Nah, waterpass atau sifat datar ini adalah suatu alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur beda tinggi antara titik-titik saling berdekatan. Beda tinggi tersebut ditentukan dengan garis-garis visir atau sumbu terpotong horizontal yang ditunjukkan ke rambu-rambu ukur yang vertikal. Nah, alat waterpass ini didirikan pada suatu titik yang diarahkan pada dua buah rambu yang berdiri vertikal. Maka beda tinggi dapat dicari dengan menggunakan pengurangan antara bacaan muka dan bacaan belakang. Nah, untuk yang B, jelaskan bagaimana kesalahan garis bidik tidak mendatar pada alat sifat datar dapat mempengaruhi hasil pengukuran beda tinggi. Nah, kesalahan garis bidik tidak mendatar pada alat sifat datar dapat mempengaruhi hasil pengukuran beda tinggi karena hasil dari pengukuran beda tinggi sangat bergantung pada saat melakukan pembidikan garis. Sehingga jika saat melakukan pembidikan terjadi kemiringan garis bidik atau tidak mendatar, maka benang atas, tengah, dan bawah hasil pembacaannya tidak sesuai. Nah, biasanya buat soal UTS ini, kalau aku lihat dari soal-soal yang tahun sebelumnya juga, soal teorinya itu ada 2 kayak gini. Nah, biasanya tuh tentang sifat datar, tapi beda-beda sih soalnya tiap tahun. Tapi yang 2B ini tahun lalu juga keluar. Jadi menurutku teman-teman siapkan aja. Soalnya juga biasanya ilmu ukur tanah ini open book, jadi saranku mending kalian ngeprint PPT-nya aja biar bisa dibawa buat TS. Lanjut buat yang soal nomor 3. Dari data pengukuran beda tinggi pada tabel berikut, hitunglah tinggi titik P1 sampai dengan P10 dengan metode perataan Bowditch. Tinggi BMA adalah 100,xx meter dan BMB adalah 113,525 meter. XX adalah 2 angka terakhir NIM masing-masing mahasiswa. Nah, di sini aku pakai XX-nya 25 ya. Aku pakai Excel aja biar lebih gampang. Nah, buat pertama-tama yang harus kalian hitung itu rata-ratanya. Nah, caranya itu tinggal pergi ditambah pulang dibagi 2. Semuanya sama. Nah, terus nanti akan ketemu jumlah dari rata-ratanya itu. Lalu yang harus dihitung selanjutnya adalah selisih dari tinggi ini, tinggi BMB sama tinggi BMA. Nah, di sini kan udah aku tulis sebelumnya di ini. Kan ketemu 13,275 meter. Nah, jumlah PP-nya juga udah ketemu 12,837 meter. Nah, total koreksinya itu adalah selisih BM dikurangi jumlah PP sehingga ketemu ini. Nah, buat contoh perhitungannya kan udah ketemu tadi rata-ratanya, jaraknya juga udah diketahui. Buat koreksinya itu ngitungnya jarak dibagi total jarak, ini jarak dibagi total dikali jumlah koreksinya. Nah, nanti akan ketemu masing-masing koreksi buat tiap titiknya. Nah, terus lanjut ke yang kolom definitif ini. Cara ngitungnya adalah tinggi rata-rata ini ditambah koreksi. Nanti akan ketemu definitif. Nah, semuanya sama cara ngitungnya. Terus nanti buat kolom tinggi ini ngisinya
kan udah diketahui yang BMA. Nah, P1 ini adalah BMA ditambah dengan tinggi definitif. Selanjutnya sama sampai bawah, nanti akan ketemu BMB-nya sesuai sama yang udah diketahui di soal. Lanjut buat soal nomor 4. Dari data pengukuran profil melintang di bawah, hitunglah tinggi titik-titik pada profil melintang. Titik 1 sampai dengan 10 sesuai sketsa di bawah. Dengan tinggi titik 0 plus 400 adalah 200,xx meter. Karena kondisi lapangan, pengukuran dilakukan dengan 2 kali berdiri alat di titik 1 dan 2 dan titik profil nomor 7 sebagai titik yang dibidik 2 kali pada setiap berdiri alat. XX adalah 2 angka terakhir NIM masing-masing mahasiswa. Nah, di sini aku juga pakai NIM 25. Pertama-tama yang harus kalian hitung adalah beda tingginya. Nah, beda tingginya itu ngitungnya ini aku pakai contoh yang target bersama. BT belakang dikurangi BT depan. Nah, BT belakangnya kan udah diketahui sama BT depannya, tinggal dikurangin aja. Tapi itu nanti satuannya masih milimeter, sedangkan kan tingginya yang diminta meter. Ini harus dikonversi ke meter dulu. Nah, udah ketemu kan yang tinggi target yang pertama. Nah, tinggi target keduanya itu juga sama caranya, tapi BT belakangnya konsisten pakai BT yang 0 plus 400. Nah, semuanya sama sampai ke yang target nomor 7. Nah, buat tinggi totalnya tinggal tinggi ini ditambah dengan beda tingginya sampai ke yang target nomor 7, sehingga diketahui ini 201,571 meter. Nah, nanti kan ini dibidiknya 2 kali. Pindah ke profil pindah buat bidik yang nomor 7. Nah, setelah pindah di sini kan udah diketahui 201,571. Kita harus ngitung beda tinggi antara yang target 8, 9, 10 tapi dengan BT belakang yaitu BT target 7. Kan udah diketahui semuanya. Cara ngitungnya sama kayak yang pertama tapi cuma diganti BT-nya aja. Nah, udah ketemu ini, nanti tingginya juga tinggal ditambahin sehingga ketemu total tingginya ini. Kayak gitu. Buat BA sama BB-nya nggak usah diisi soalnya nggak ngaruh sama perhitungan. Kayak gitu. Terus, kan udah ketemu nih tingginya. Gambarnya ini juga bisa buat koreksinya kalian. Misal, titik 1 kan 199, terus ini 199, mirip-mirip lah ya. Jadinya di sini datar. Terus ke titik 3 naik nih 200,26, berarti bener kan. Nah, ini cuma naik sedikit banget, makanya di sini juga relatif datar. Nah, titik 4 ke titik 5 itu naiknya lumayan sehingga ini juga ada tanjakan. Terus titik 5 ke titik 6 bedanya cuma dikit sehingga di sini juga relatif datar. 6 ke 7 bedanya lumayan banyak nih, 1 meter jadinya nanjak. Terus yang 7 ke 8 bedanya cuma dikit jadinya relatif datar kayak gini. Yang ke 8 ke yang ke 9 bedanya cuma lumayan lah, jadinya dia agak nanjak gini. Terus yang 9 ke 10 dia bedanya agak jauh sehingga curam kayak gini. Nah, ini kan soal buat perhitungannya ada 2, yang soal nomor 3 sama soal nomor 4. Nah, menurutku yang pasti keluar tuh yang ini, yang perataan body. Soalnya kalau dilihat dari tahun lalu tuh pasti keluar, pasti ada terus gitu. Nah, kalau yang ini tiap tahun tuh bisa beda-beda gitu. Jadi menurutku kalian mending pelajarin aja apa yang udah diajarin sama kalian. Nah, buat saran selanjutnya kan biasanya ini open book ya, selain kalian bawa print out PPT kalian atau catatan gitu, bisa juga ini di print SNJ-nya tapi jangan cuma yang tahun ini, tapi sama yang tahun sebelumnya juga buat jaga-jaga. Soalnya kan biasanya bisa beda gitu, soalnya bisa ikut yang tahun ini atau yang tahun sebelumnya. Nah, buat pengerjaannya kan ini bobotnya paling banyak yang ini 40% soal nomor 3. Nah, jadi menurutku kalau kalian udah yakin bisa ngerjain yang ini, mending kerjain yang ini dulu baru yang ini.
Nah, kalau kalian nggak terlalu yakin sama perhitungannya, bisa kalian kerjain yang teori dulu. Buat cara perhitungannya ini nanti bakal aku share juga di SNJ-nya biar kalian bisa latihan ngitungnya pakai ini masing-masing. Udah gitu aja, sekian dari aku, terima kasih.